Hari ini Kamis Putih 2021, kita membuka rangkaian Trihari Suci, hari-hari puncak Tuhan berkarya di tengah dunia untuk keselamatan kita, untuk keselamatan seluruh dunia. Hari ini kita mengenang dan menghadirkan ulang perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Dalam perjamuan itu, Yesus meninggalkan kenangan akan dirinya. Dan Yesus sendiri bilang, setiap kali kita merayakan, kita mengenangkan karya keselamatan yang telah dilaksanakan. Perjamuan itu terus berulang sampai dengan saat ini dalam perayaan Ekaristi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenang dan menghadirkan peristiwa Golgota. Solidaritas Allah pada kita, di mana Allah rela menyerahkan dirinya untuk dijatuhi hukuman mati, disiksa, menderita, sengsara, wafat, dimakamkan, dan kemudian bangkit hanya untuk membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Bapak, Mama, sama saudara umat Allah yang terkasih, Allah solider dengan kita. Allah menaruh rasa iba dan belas kasihan atas kerakusan dan iri hati, atas benci dan dendam yang sangat kuat bercokol dalam hati kita. Sejak Adam dan Hawa, dosa mau sama dengan Tuhan, dosa tidak taat dan rakus, sudah dilarang tapi tetap mau makan. Dosa bersembunyi dan cuci tangan dari tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Waktu Tuhan tanya, Adam, kenapa kau makan? Adam over, Hawa, kenapa kau makan? Nipa. Dosa-dosa ini sejak Adam dan Hawa sangat kental mewarnai hidup harian kita. Ditambah lagi dengan bumbu-bumbu sombong, selalu menyeletuk atau menggerutu dan omong sendiri yang tidak jelas ketika sesama lain sedang bicara. Ditambah lagi dengan bumbu rasa diri paling hebat, paling tenar, paling bisa, paling ini, paling itu, paling semua, sombong. Lalu menyepelekan sesama yang lain, merupakan sesuatu yang lumrah dan biasa kita lakukan setiap hari. Bahkan kata-kata makian dan cacian saat ini kita jadikan sebagai sapaan keakraban dengan teman dan sahabat. Ketemu teman, bukan panggil nama, woi Gradus, tidak, TL. Allah solider dengan situasi ini, di mana kegelapan dan dosa menjadi makanan kita, orang-orang beriman setiap hari. Bapak, Mama, sama saudara umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah menyelamatkan kita lewat peristiwa Golgota. Syukur bahwa peristiwa keselamatan itu ditinggalkannya bagi kita dalam Ekaristi. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, bukan hanya sekedar mengenang peristiwa Golgota, tetapi juga menghadirkannya kembali peristiwa Golgota di Palestina ketika kita merayakan Ekaristi di Kapela Asisi, di Kapela Avila, kita menghadirkannya di tempat ini. Ini berarti dalam Ekaristi karya keselamatan Allah kembali berlangsung dan terjadi bagi kita. Maka Ekaristi menjadi sumber dan puncak kehidupan kita kaum beriman. Ia menjadi asal dan pokok hidup kita. Ia menjadi fondasi dan landasan pijak kehidupan harian kita, sekaligus menjadi puncak
nomor satu, menjadi fokus, tujuan, dan muara akhir kehidupan kita sebagai orang-orang Katolik. Namun, harus jujur kita mengevaluasi diri sama saudara Bapak Mama umat Allah yang terkasih, bahwa seringkali dan mungkin banyak kali dalam hidup kita jauhkan diri dari Ekaristi, tidak hadir dan malas untuk ikut misa, atau hadir dan ikut misa tetapi hanya badan saja, pikiran dan hati kita ada di rumah, di kios, di kandang, di laut, di padang, dan di mana-mana. Dulu waktu mau sambut baru, persiapan ngeri guru agama ajar. Doa ini, doa itu, doa ini. Takut lagi nanti Romo tes. Bisik-bisik sebelum pembinaan akhir, Romo jangan tes ya. Nama belum ada di daftar, protes. Tapi sudah habis komuni, sudah habis sambut baru, macam ini. Kita jauh dari Ekaristi. Atau bentuk lain, kita hadir dalam Ekaristi, tetapi hanya sebagai penonton. Jangankan menyanyi, jawaban umat pun tidak dibuat, hanya jawab amin saja. Tidak. Demi Kristus Tuhan kami, duduk. Maju sambut, lebih tidak lagi. Apalagi sekarang dengan masker. Tubuh Kristus. Tutup masker, tidak tahu. Kemarin sebelum masker, ada lagi orang Katolik yang jawab aneh. Tubuh Kristus, terima kasih. Ada lagi yang tubuh Kristus, dia balas tubuh Kristus. Tubuh Kristus, tubuh Kristus. Atau kita menjadi tim juri yang menunggu kesalahan dari petugas liturgi, lektor, mazmur. Kita tunggu kor salah kapan untuk menjadi bahan kritik dan olok-olok kita habis misa. Padahal Bapak Mama, Ekaristi adalah tanda solidaritas Allah pada kita. Nilainya tak ada angka yang pas disandangkan padanya. Namun, sesuatu yang penting, istimewa, dan yang menjadi puncak itu berlalu begitu saja. Bagi kita yang lebih penting dan utama adalah persiapan memento mori, masak-masak. Lebih penting pesiar dan jalan jauh, antar belis, daripada menerima keselamatan Allah dalam misa. Lebih penting dan utama siapkan resepsi yang meriah dan wah daripada ikut misa pelayanan sakramen. Penerimaan sakramen nikah pakai paksa harus 50 orang. Di tenda tidak perlu pakai paksa. Yang diundang dan lebih banyak yang tidak diundang. Persiapan untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan lewat pembersihan diri dan batin dalam sakramen pengakuan tidak terlalu urgen. Yang penting baju, rok, celana, kain, towik baru, rambut tarik lurus, bedak dan make up mentereng dan glowing saat hadir misa hari raya. Itu lebih penting daripada pengakuan. Yang penting jaga penampilan supaya habis misa bisa selfie-selfian dan narsis untuk diupload di medsos dengan caption baru habis misa Kamis Putih, supaya semua orang tahu saya ikut misa. Sadar tidak sadar, nilai luhur dan mulia Ekaristi direndahkan oleh kita sendiri, orang-orang terbaptis. Kalau ada pencemaran hosti, rame-rame kita bereaksi. Tetapi sebenarnya pelaku pencemaran sakramen Ekaristi yang paling sering dan paling hebat adalah kita sendiri, orang Katolik, pengikut Kristus yang sudah ditebusnya dengan membiarkan dirinya digantung di salib. Datang maju sambut, kancing baju buka. 2, alasan daerah panas. Padahal kita yang bagi sambut lihat di dalam ini ada bidang gagah baik, pano, ada pulau
Pulau Ontoloe, ada Pulau Tiga, ada Pulau Weta, paling luar. Atau tahun awal-awal 2000-an yang cewek-cewek itu tren dengan baju di atas pusat, gaya ngeri. Pas maju sambut kita lihat di depnya lubang pusat air sabun Lux masih ada. Atau lagi tren sekarang laki-laki anak muda 20-an, belasan, itu celana belakang turun, kelihatan dia punya karet kasogi. Tapi yang warna biru terang baik, ada titik-titik tak ilala. Nilai luhur ekaristi kita turunkan. Tubuh dan darah Kristus tidak terlalu mendapat tempat mulia lagi dalam hati dan segenap diri kita, diganti oleh kesibukan duniawi, hal dan harta fana, serta 1001 alasan untuk pembenaran diri. Saya biasa ganggu, hari ini ada pesta nikah, sambut baru, kebetulan hari ini ada urusan di tempat lain, tidak bisa hadir. Pasti besok lusa kembali dari tempat tugas, pergi ke rumah yang pesta, minta maaf, kemarin tidak bisa hadir. Tapi siapa yang tidak hadir hari Minggu misa atau ibadat sabda, hari Senin Selasa datang ke rumah Tuhan, Tuhan minta maaf kemarin saya begini. Tidak ada. Karena itu Bapak Mama sama saudara umat Allah yang terkasih, mari di hari Kamis Putih ini kita basuh hati kita dari kekerdilan iman. Kita cuci otak dan budi dari hobi menomorduakan kehendak Allah. Kita bersihkan segenap jiwa raga kita dari keengganan menerima solidaritas Allah yang mengalir melimpah ruah dalam hidup ini. Biarkan Kamis yang putih ini memutihkan kehendak dan sanubari kita, sehingga menjadi pantas dan layak disebut anak Allah yang bersolidaritas pada sesama dan anak Allah yang sungguh bertakwa hanya kepada Allah. Semoga